Sebenarnya kalau sekarang itu susah-susah gampang ya. Gimana cara kita nge-screening kerjaannya aja sih. Kalau ngerasa kalian punya passionnya dan punya capability di bidang itu ya silakan gitu. Silakan dicoba. Tapi kalau misalkan ngerasa kalian mau lintas jalur dari kerjaan gitu ya misalkan, ya itu cukup susah gitu. Karena kita ngelihat lapangan pekerjaan sekarang kan semakin mengerucut, semakin mengecil gitu sih. Menurut aku melihat landscape pekerjaan Indonesia yang menurut aku kurang menjanjikan ya. I think it's more wiser untuk lebih stay di bidang kita sekarang gitu sambil menunggu kestabilan ekonomi mungkin ya. Untuk nyari pekerjaan pengen sih yang lebih baik. Cuman kan karena emang lapangan pekerjaan sekarang udah makin sulit atau sayanya yang nggak kompeten itu balik lagi ke si perusahaan kan. Saya udah mencoba tapi nggak dapet ya udah. Jadi saya cuma bisa bertahan di pekerjaan yang sekarang. Untuk pekerjaan sebenarnya banyak, cuman tapi nggak tahu ya. Kita udah mencoba pekerjaan yang kita inginkan, kadang-kadang kita nggak dapet gitu. Pertama kesulitannya sih kendala usia ya. Karena sekarang banyak banget perusahaan tuh membatasi usia untuk ngelamar kerja tuh ada yang di bawah 30. Kalau saya kan menuju 40 tuh bertahan hidup juga kan. Makanya walaupun kadang usianya ada batasan saya coba masukin aja. Ya iseng-iseng aja masukin siapa tuh ada yang terima gitu. Ya pemirsa, kalau kata Pak Sama tadi bahwa pemerintah tuh sudah menyiapkan beragam cara untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dari PP2MI ini akan ada program kerja di luar negeri. Pak Dewa, tanggapan Anda, respon Anda soal ini? Ya itu salah satu solusi. Saya setuju sekali bahwa opportunity atau kesempatan kerja kan tidak hanya ada di dalam negeri. Di luar negeri juga sebenarnya ada, bahkan seperti tadi juga Bu Ning sampaikan, bekerja di luar negeri itu bisa memberi nilai tambah dan juga memberi pengalaman serta bahkan tentunya pendapatan yang sedianya lebih baik atau mungkin lebih tinggi dibanding bekerja di dalam negeri. Cuma memang bekerja di luar negeri juga membutuhkan beberapa hal. Yang pertama jelas informasi, melamarnya ke negara mana. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkan di negara tersebut apa. Betul tadi yang disampaikan perlu bahasa, bahkan mungkin di beberapa jenis pekerjaan perlu informasi tentang sertifikasi apa sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, bisa nggak kita dapat sertifikasi itu? Dan yang lain juga budaya mental kerja yang berbeda mungkin. Kerja di Indonesia kita enak, udah tahu kebiasaan saudara kita sebangsa setanah air satu sama lain. Tapi kalau kita kerja di negara orang, kita juga perlu belajar tentang budaya, adat istiadat, kebiasaan orang setempat, dan itu skill yang juga mungkin itu yang bagian dari soft skill ya Bu Ning ya, sesuatu yang juga perlu dipelajari. Makanya kalau pergi ke negara tertentu biasanya trainingnya juga akan diajarkan tentang budaya di negara tersebut. Tapi kalau kita misalnya pengen kerja di luar negeri begitu, kira-kira apakah semua bidang bisa terserap di sana? Kembali tergantung negaranya ya. Misal sejauh yang saya pahami, negara-negara di Eropa misalnya itu sangat banyak ada permintaan yang signifikan untuk teman-teman yang dari latar belakang ilmu rekayasa atau engineering. Dari negara-negara di Asia itu banyak kebutuhan tenaga kerja. Kalau yang terampil ya, saya hanya sebut yang terampil itu yang misalnya tenaga hospitality, carer, perawat, nursing. Ya, itu banyak dibutuhkan misalnya di Jepang, ya di Korea. Ini tenaga nursing banyak dibutuhkan. Jadi ada sebenarnya memang kebutuhan dari negara-negara tertentu atas skill yang kita miliki juga di Indonesia. Seperti itu. Oke, kalau Bu Ning, apakah Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dewa? Ya, saya sepakat banget sih. Cuma ada lagi catatan ya, tambahan. Kalau mau kerja di luar negeri memang semua yang tadi disebutkan Pak Dewa itu memang ya benar gitu. Ada lagi jangan sampai lewat calo gitu. Harus lewat yang legal. Kita tahu bagaimana masalah itu begitu banyak ya kemarin di Myanmar, di Arab. Prosedur keberangkatannya ya Bu ya. Iya, jadi itu harus clear dulu. Karena selain legal, ilegal itu juga pengaruhnya ke biaya. Biasanya kalau lewat calo itu kan gede banget tuh biayanya. Jadi makanya itu juga jadi catatan kalau mau bekerja di luar negeri. Oke. Mas Yoga kira-kira tertarik tidak pengen kerja di luar negeri setelah melihat misalnya di dalam negeri sulit sekali mencari kerja? Ya seperti yang saya sudah katakan ya, sebenarnya emang sempat terpikirkan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Cuma yang tadi seperti Pak Dewa juga katakan ya, apakah
informasinya saya juga belum tahu saya mau kemana gitu kan. Terus juga apakah saya cukup qualified untuk kerja di luar negeri itu loh. Dimana ya bisa dibilang saya dulu S1-nya teknik, S2-nya manajemen ya kan. Kalau misalnya dibilang tadi seperti Pak Dewa bilang kalau misalnya teknik itu banyaknya dibutuhkan di Eropa, terus juga di Asia itu dibutuhkan caring nursery. Jadi informasi akan bekerja di luar negeri untuk apa ya, informasinya itu belum terpapar lah secara jembreng ke depan kita gitu. Jadi ya kita harus in-depth ya, mungkin harus datang ke embassy-nya langsung mungkin ya untuk mencari informasi untuk hal tersebut gitu. Oke, kurangnya informasi kalau dari pemerintah, respon Anda sepertinya kurang informasi nih. Jadi Mbak Seli sebetulnya yang terpenting adalah merubah mindset sejak di kampus. Dari job seeker menjadi job creator. Dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Jadi semangat itu harus dimulai. Misalnya ketika masih kuliah, dia ada ikut workshop barista. Barista itu skill yang bisa melekat lifetime. Jadi dan bisa digunakan di mana saja kita berada. Karena di mana-mana sekarang kopi misalnya adalah komoditi global yang disukai oleh banyak negara. Jadi kita bisa jadi merubah mindset. Jadi menurut saya konsep-konsep pendidikan kita udah harus diarahkan ke sana. Sehingga bisa menjawab tantangan masa depan. Jadi merubah mindset dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Lalu kemudian peluang di luar negeri. Kita tahu beberapa kota-kota atau negara-negara yang sedang growing dalam 10 tahun terakhir ini. Yang bisnis hospitality-nya Dubai, Doha, Istanbul, dan beberapa kota-kota lainnya. Kalau kita random bertemu dengan anak-anak Indonesia yang kerja di sektor hospitality tadi, kita tanya, kamu bisa kerja di sini di mana? Oh, saya diberitahu oleh teman saya. Siapa temannya? Oh, dia di front office. Nah, ternyata informasi individual itu sangat membantu mereka. Berarti ini peran pemerintah harus kita dorong untuk mengambil langkah-langkah seperti ini. Supaya ke depannya ada koordinasi yang lebih terhadap atase-atase ekonomi atau atase-atase yang berkaitan dengan penugasan diplomasi di berbagai kedutaan di luar negeri. Sehingga kerjasama misalnya antara Kadin, luar negeri dengan teman-teman yang ada di luar atau Chambers of Commerce yang ada di negara-negara lain, itu akhirnya nanti bisa bukan cuma B2B-nya, tetapi juga saling mengisi apa yang diperlukan dari segi sumber daya manusianya. Jadi ada transfer teknologi dan juga bisa jadi ada pertukaran sumber daya manusia yang kita mungkin miliki dan unggul untuk mengisi peluang di sana. Nah, yang berikutnya yang kita mesti perhatikan itu adalah kita memang berasal dari negara maritim. Yang dimana garis khatulistiwa kita itu memberikan dua siklus musim panas dan musim kemarau dan musim hujan. Di beberapa negara itu menganut 3-4 musim yang berbeda. Nah ini perlu adaptif, perlu pembiasaan untuk bisa mereka selain proses akulturasi juga perlu adaptasi terhadap lingkungan baru dengan cuaca yang bisa jadi ekstrim, berbeda dengan latar belakang asal putra-putri kita. Nah lebih dari itu kita tentu akan mengharapkan Kementerian PMI yang sudah dibentuk tersendiri ini proaktif untuk melakukan kerjasama dengan industri-industri yang ada di berbagai negara. Dan kita tahu bahwa belahan negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja kita itu sangat banyak sebetulnya. Ya, sektor perkebunan, sektor energi, oil and gas, lalu kemudian teknologi. Nah, saya sedih beberapa waktu lalu ketika kunjungan presiden
ke India, ternyata beberapa perusahaan yang operasi di Indonesia yang notabene dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kita justru di outsourcing di beberapa kampung di India untuk melayani layanan digitalnya, layanan online-nya, layanan order online. Kenapa? Karena sistem pendidikan masyarakat di India dari kecil, dari SD tingkatannya itu sudah melek dengan teknologi. Sehingga mereka sudah bisa mendapatkan outsourcing atau job dari luar untuk mengerjakan misalnya Goto. Tenaga kerja di India 2.000 lebih. Dijelaskan oleh direksinya waktu kita ada pertemuan Chambers of Commerce dengan India. Ini menunjukkan harusnya anak-anak kita yang ada di Cianjur, yang ada di Malang, yang ada di Bantul, yang ada di mana-mana, yang jauh lebih hebat dari segi itu sebetulnya untuk mengisi peluang itu. Mengisi peluang di sana dan juga pemerintah harus proaktif kerjasama dengan negara lainnya. Kita akan bahas lagi pemirsa terkait dengan ini, saran apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber usai jeda.